Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam-salam kebajikan. Di hari ini tanggal 12 Mei 2026, saya akan memberikan terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe channel ini yang terus berkembang setiap harinya. Dan setiap ada ebook menarik di link description sudah saya udah saya lampirkan di link description. Oke, saya akan melansir dari Soccer One, dari hasil Liga 1 Super League, yang dimana Bali United kalah atas Borneo dengan skor 2-3, dan Bayangkara menang lawan Madura United dengan skor 3-1. Dan klasemen sementara Persib memimpin dengan poin 75, dan Borneo juga menang di posisi kedua dengan poin yang sama 75, tapi kalah head to head dan gol. Dan kemungkinan besar ada degradasi, ada 4 tim yang ada di jurang degradasi, yakni Madura United, Persis, Semen Padang, dan PSBS Biak. Itu dari Soccer One, dan saya harapkan kemenangan ini menjadi yang terbaik untuk kita semua. Oke, saya akan melansir dari Tribun Style lagi via Facebook. Ada apakah dari Tribun Style Facebook? Dari Tribun Style via Facebook, PDIP sebut ada sosok yang panik dan takut hingga ingin nobar film, dan kutip, pesta babi dibubarkan aparat. Viral, masa dibubarkan saat nonton bareng atau nobar film dokumenter berjudul, dan kutip, pesta babi. Terkait hal itu, PDIP memberikan sorotan tajam. Lantas PDIP mempertanyakan siapa sosok yang ingin dilindungi. Respons itu disampaikan kader elit PDIP Guntur Romli melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 10 Mei 2026. Ia mempertanyakan siapa sosok yang takut dibalik dalam film, dalam kutip, pesta babi tersebut. Pasalnya, pemutaran hingga nobar film dalam kutip pesta babi dihentikan di beberapa tempat. Guntur Romli menilai hal ini sebagai sebuah kejanggalan atau keanehan. Dalam pembubaran tersebut, Guntur Romli menilai ada sosok yang takut hingga terancam. Terlebih, Guntur Romli menyebut film dan kutip pesta babi hanyalah sebuah dokumenter yang menangkap suara masyarakat adat. Sehingga ia menilai penghentian film ini merupakan lonceng kematian akal sehat bagi demokrasi Indonesia. Dia menyinggung Indonesia merupakan negara demokrasi, namun kini kebebasan berekspresi seolah hanya untuk narasi manis saja. Pihaknya juga menyinggung soal pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan. Hal itu dikarenakan publik dihalangi untuk melihat fakta lapangan. Di satu sisi, Dandim 1501 Ternate Letkol Infanteri Jani Setiadi buka suara soal pembubaran film tersebut. Ia mengaku memonitor kegiatan nobar film dalam kutip pesta babi. Berdasarkan monitor tersebut, ia mengatakan banyak penolakan terhadap film itu karena bersifat provokatif. Sehingga ia menegaskan penilaian tersebut bukan pendapat pribadinya,
melainkan berdasarkan respons masyarakat di media sosial. Kita lansir dari kabar Israel. Dan si Tribun Star via Facebook, kecewa Netanyahu tinggalkan forum demi urusan Trump, dikritik tajam, tega abaikan persaudaraan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dikritik saat melakukan pertemuan dengan para pemimpin komunitas Druze dan Circassian. Ia dilaporkan mendadak meninggalkan forum karena panggilan urusan darurat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Diketahui pertemuan itu berlangsung di tepi Laut Mati pada Minggu 10 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Netanyahu menyatakan komitmennya untuk hadir kepada komunitas tersebut. Bahkan, ia berjanji untuk menyampaikan kekhawatiran kelompok kepada Trump. Netanyahu juga mengingatkan tentang rasa percaya bahwa dua kelompok itu tidak akan saling meninggalkan. Menurut Netanyahu, dua kelompok itu sudah dianggap menjadi saudara sendiri. Namun, tak berselang lama, Netanyahu justru meninggalkan forum tersebut. Ia menjelaskan bahwa harus kembali ke Yerusalem. Netanyahu mengaku harus melakukan panggilan telepon dari Trump. Keduanya dikabarkan bakal membahas terkait pengakhiran perang AS-Iran dengan mediator Pakistan. Para pemimpin kelompok pun terlihat tersinggung atas tindakan yang dilakukan Netanyahu lakukan. Sementara itu, media pemerintah Iran melaporkan bahwa pihaknya telah mengirimkan balasan proposal kepada AS. Balasan itu diketahui tidak diterima oleh Donald Trump. Saya akan melansir dari Tribun Star lagi, melanjutkan beritanya. Otoritas Iran menggunakan apa yang disebut sebagai, dan kutip, armada nyamuk yang terdiri dari ratusan kapal untuk mengendalikan Selat Hormuz, lapor Financial Times Minggu mengutip para ahli. Pada April, para ahli mengatakan kepada majalah National Defense bahwa Iran dengan armada nyamuknya yang terdiri dari sekitar 20 kapal selam, mini kelas Ghadir, dan beberapa ribu kapal cepat rudal serta kapal serang dapat secara efektif melawan angkatan laut AS di Selat Hormuz dan Teluk Persia. Ketegangan di kawasan Selat Hormuz kembali memanas. Citra satelit terbaru dilaporkan menunjukkan lebih dari 130 kapal cepat milik Angkatan Laut IRGC Iran beroperasi pada Minggu 10 Mei 2026. Pasukan IRGC dilaporkan mengerahkan formasi terorganisasi di sepanjang jalur strategis tersebut. Pengerahan besar-besaran ini disebut sebagai salah satu manuver Angkatan Laut terbesar Iran dalam beberapa tahun terakhir. Kapal-kapal cepat IRGC terlihat bergerak di sejumlah titik dekat jalur pelayaran internasional. Situasi ini memicu kekhawatiran baru terhadap keamanan lalu lintas kapal dagang dan distribusi minyak dunia yang melintasi Selat Hormuz. Ketegangan meningkat di tengah memanasnya hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Tak hanya itu,
Dalam upaya mengendalikan Selat Hormuz, IRGC juga mengerahkan setidaknya 20 kapal selam mini kelas Khadir. Kolaborasi ini disebut efektif untuk melawan angkatan laut AS di Selat Hormuz dan Teluk Persia. Kapal-kapal tersebut dilaporkan bersenjatai rudal jarak pendek. Armada nyamuk ini merupakan kekuatan permukaan paling aktif milik Iran. Armada nyamuk ini juga memainkan peran sentral dalam pengendalian Selat Hormuz. Dari AS dan Iran tentang perjanjian, dilansir Tribun Style via Facebook. AS dan Iran gagal damai, saling tolak tuntutan akhiri perang. Lagi-lagi harapan untuk kedamaian Iran dan Amerika Serikat harus pupus. Harga minyak tak kunjung turun dan semakin melejit. Harapan tercapainya perdamaian di Timur Tengah kembali memudar setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal terbaru Iran untuk mengakhiri perang di kawasan tersebut. Iran sebelumnya merespons proposal damai terbaru Washington sambil memperingatkan mereka tidak akan menahan diri untuk membalas serangan baru AS ataupun membiarkan kapal perang asing masuk ke Selat Hormuz. Melalui unggahan singkat di platform Truth Social pada Minggu 10 Mei 2026, Trump menegaskan penolakannya terhadap respons Teheran. Saya baru saja membaca respons apa yang disebut perwakilan Iran. Saya tidak menyukainya. Sama sekali tidak bisa diterima, tulis Trump, seperti dikutip AFP. Netanyahu, perang belum berakhir. Di tengah tarik ulur diplomasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan perang belum akan berakhir sebelum uranium yang diperkaya milik Iran dipindahkan dan fasilitas nuklirnya dibongkar. Ini belum berakhir karena masih ada material nuklir uranium yang diperkaya yang harus dikeluarkan dari Iran. Masih ada lokasi penganyaan yang harus dibongkar, kata Netanyahu dalam wawancara dalam program 60 Minutes milik CBS. Netanyahu juga mengatakan Trump memiliki pandangan sama terkait uranium yang diperkaya tersebut. Sementara itu, Netanyahu juga menekankan Trump memiliki pandangan yang sama terkait uranium yang diperkaya. Sementara itu, Iran tetap menunjukkan sikap keras di depan publik meski jalur diplomasi masih berlangsung di belakang layar. Kami tidak akan pernah tunduk kepada musuh dan jika ada pembicaraan mengenai dialog atau negosiasi, itu tidak menyerah atau tunduk, tulis Presiden Iran Masoud Pezeshkian di platform X. Iran soroti Lebanon. Menurut stasiun televisi pemerintah IRIB, respons Iran terhadap proposal AS yang disampaikan melalui jalur mediator Pakistan berfokus pada penghentian perang di semua lini, termasuk Lebanon, tempat Israel masih terus bertempur melawan kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Respons itu juga menyoroti pentingnya menjamin keamanan pelayaran. Laporan tersebut tidak merinci isi proposal Iran secara lengkap, namun proposal AS sebelumnya disebut berfokus pada perpanjangan gencatan senjata di kawasan Teluk guna membuka ruang perundingan menuju penyelesaian akhir konflik dan program nuklir Iran. Kebuntuan negosiasi itu berlangsung mengguncang pasar energi global.
Harga minyak mentah Brent melonjak 2,69% per barel untuk pengiriman Juli. Tuntutan Iran. Laporan The Wall Street Journal menyebut Iran turut mengajukan tuntutannya sendiri kepada Washington, termasuk usulan agar sebagian uranium yang diperkaya diencerkan dan sisanya dipindahkan ke negara ketiga. Namun, Iran meminta jaminan bahwa uranium tersebut akan dikembalikan apabila negosiasi gagal atau AS keluar dari kesepakatan di kemudian hari. Trump tidak menyinggung detail tersebut saat menolak respons Iran. Sejak awal perang, Iran memberlakukan blokade di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital perdagangan dunia. Langkah itu sempat mendorong lonjakan harga minyak dan mengunjang pasar keuangan global. Iran juga menerapkan mekanisme pembayaran bagi kapal yang melintasi selat tersebut. Namun, AS menilai langkah Teheran mengontrol jalur internasional itu tidak dapat diterima. Di sisi lain, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, termasuk mengalihkan atau maupun menghentikan kapal yang menuju dan keluar dari wilayah tersebut. Inggris dan Prancis kini memimpin upaya pembentukan koalisi internasional untuk mengamankan Selat Hormuz setelah tercapai kesepakatan damai. Kedua negara bahkan telah mengirim kapal ke kawasan itu. Pemerintah Inggris mengatakan lebih dari 40 negara akan mengikuti pertemuan para menteri pertahanan pada Selasa 12 Mei 2026 untuk membahas rencana pemulihan arus perdagangan melalui Selat Hormuz. Namun, Iran memperingatkan Inggris dan Prancis akan menghadapi respons cepat tegas apabila mengarahkan kapal mereka ke selat tersebut. Hanya Republik Islam Iran yang dapat menciptakan keamanan di selat ini dan tidak dapat membiarkan negara manapun ikut campur dalam masalah tersebut, tulis Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi di X. Presiden Prancis Emmanuel Macron kemudian menegaskan negaranya tidak merencanakan pengarahan armada di laut di Selat Hormuz, melainkan misi keamanan yang dikoordinasikan dengan Iran. Serangan drone bayangi genjatan senjata. Ketegangan juga meningkat setelah serangan drone baru mengguncang kawasan Teluk pada Minggu. Uni Arab mengatakan sistem pertahanan udaranya berhasil mencegah 2 drone yang diluncurkan dari Iran. Kuwait juga melaporkan adanya upaya serangan dan menyebut militernya telah menghadapi sejumlah drone musuh di wilayah udara Kuwait. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Qatar mengatakan sebuah kapal kargo yang memiliki perairan dari Abu Dhabi terkena serangan drone. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, kantor berita Fars melaporkan kapal yang diserang di dekat pantai Qatar berlayar dengan bendera Amerika Serikat. Dalam unggahan di media sosial, juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Razai, memperingatkan Washington bahwa kesabaran mereka belum berakhir mulai hari ini. Setiap serangan terhadap kapal kami akan memicu respons Iran yang kuat dan tegas terhadap kapal serta pangkalan Amerika Serikat, katanya. Oke, itu sudah saya beritakan hari ini. Dan ada ebook menarik di link description sudah saya siapkan. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Dan semoga saja hari ini menjadi berkah barokah dan kita menjadi manusia yang berguna hari ini. Saya ucapkan sukses hari ini untuk kita semua. Dan saya akhiri video hari ini di tanggal 12 Mei 2026. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sampai jumpa.